Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama channel Jaga Tanaman. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat bersama keluarga, murah sandang pangan ingkang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya kembali ke lahan ini ya, Bapak Soekarno ya. Akan pantau melakukan pengamatan apa ada serangan hama ataupun penyakit itu teman-teman, seperti apa? Yuk kita lihat bersama penampakannya setelah satu minggu saya baru kembali ini. Kita ya teman-teman, yuk kita simak bareng-bareng seperti apa gitu ya. Klik. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Hehehe. Sudah sampai, kita lihat dulu penyimpanan airnya apa tidak, ada apa tidak. Wah, ini ternyata sumurnya dalam teman-teman, dalam sekali. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sekitar 7 8 meter ya. Nah seperti ini kira-kira pengampakannya masih bagus ya teman-teman. Cuman kita lihat, kita pantau ya, apakah tanaman ini disiram atau tidak. Disiram atau tidak. Oh, ternyata disiram teman-teman. Ini masih basah. Disiram. Disiram. Pertumbuhan bagus. Nah, ini pertumbuhannya normal. Jadi pupusnya berdiri ini teman-teman. Oke. Ini di usia 50 hari. Usia 50 hari. Ya bener nih, ini ternyata boros teman-teman. Boros apa, akan kebutuhan air. Boros sekali. Kenapa? Ini sampai pecah ini teman-teman. Nah, ini. Pecah. Tanahnya pecah ini. Maka boros sekali gitu. Jadi ini pengairan terbatas. Pengairannya terbatas, teman. Tapi bagus nih teman-teman. Ini sudah sudah lebar sepertinya. Lebar dan tebal. Nah, itu penampakannya kalau kita lihat semua. Nah, ini tanaman sekitar 6 ribuan. Sekitar 6.000. Itu teman-teman. Bagus ya. Kita lihat ada serangan apa ini. Itu ya. Ini saya bahas kembali teman-teman ya. Saya bahas kembali. Ini adalah ya, ini kering ya. Kering itu. Ini adalah ini lebih nampak, ini lebih bagus. Ya, ini. Jadi ini teman-teman, ketika melakukan pemupukan atau kocor pupuk ya. Kocor pupuk mungkin saja konsentrasinya over ya. Maka ketika melakukan kocor itu ini kena daun tanaman tembakau. Nah seperti ini akibatnya ketika melakukan pemupukan, dikocor langsung di pangkal batang gitu. Ini semua, ini rata-rata daun bawahnya kena ini. Rata-rata daun bawahnya kena ini teman-teman. Nah ini sudah kuning ya. Nah, ini kering nih. Ini pemupukan yang terlalu dekat ya, bahkan di pangkal batang gitu. Ini kurang bagus sebetulnya teman-teman. Karena apa? Karena di situ nanti akan ketemu jamur, maka ada perkembangan spora di situ, sehingga apa? Mengakibatkan jamur itu menular kemana-mana, menular ke tanaman yang lain, menular ke daun-daun yang lain gitu. Itu teman, ini semua ini ya, karena memang ini contohnya teman-teman. Nah ini kering begini ya, kering begini, aduh
banyak ini, banyak sekali teman-teman. Jadi apa, ketika melakukan pemupukan harusnya ada jarak gitu ya, ada jarak dari pangkal batang ke pupuk itu sendiri ya minimal ketika tanaman di 0 sampai 1 bulan gitu kan, di jarak 10 cm 15 cm kemudian gitu, sehingga apa, aman. Lagian kan yang mencari apa dan yang menyerap unsur hara itu kan banyak ujung akar ya yang bisa menyerap unsur hara itu, sehingga tidak bagus juga kalau melakukan pemupukan, melakukan kocor pupuk itu ya dilakukan di pangkal batang gitu teman-teman. Ini bagus ya teman-teman ya. Ini kalau dihitung tuh sekitar ada 12 daun, sudah 12 sampai 15 ya kisaran. Ini karena tingginya sudah di 60-70 cm. 70 cm. Usia 50 hari. Hampir 2 bulan. Gitu teman-teman. Ya, kita lakukan lagi ya. Ini sepertinya aduh ada serangan ulat ini teman-teman. Nah, ini tai ulatnya. Tapi sudah tidak ada ini. Mungkin sudah dilakukan penyemprotan ini teman-teman. Karena saya tidak di sini, jadi sudah melakukan penyemprotan insektisida khusus untuk ulat gerayak pemakan daun gitu ya. Gitu teman-teman. Sunkil, Sapuro, Fullerton ya. Itu biasanya yang sering dipakai petani di sini gitu teman-teman. Yang sering digunakan gitu ya. Mohon maaf saya tidak promosi di sini. Tapi kebiasaan petani biasanya menggunakan Sapuro, Sunkil, dan Fullerton. Biasanya yang paling cocok dan paling bagus untuk tanaman tembakau yang terserang ulat. Gitu teman-teman informasinya. Oke, kita lanjut ya. Ini bagus. Bagus. Jadi pertumbuhan ini masih normal. Ini disiram karena apa, di tempat embung airnya masih ada, jadi ada persiapan apa, persediaan air walaupun sedikit teman-teman. Yuk kita lanjut lagi pantau. Ini makanya bahayanya kalau diserang ulat teman-teman, ini daunnya bisa habis, ini bisa habis seperti ini kalau dibiarkan ulat itu menyerang tanaman gitu. Makanya jangan apa namanya, terlalu terlena. Jadi ulat dibiarkan akan. Wow, ini pupuknya yang teman-teman, ini pupuknya yang digunakan. Ini jenis apa ya teman-teman ya? Kalau teman-teman ada yang tahu nih, saya kurang paham ini. Sepertinya urea ini teman-teman ya, seperti urea. Ini yang digunakan teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya itu hanya buat starter saja sih sebetulnya kalau pupuk untuk tanaman tembakau. Seiring dengan waktu, seiring dengan berjalannya waktu gitu, yang bagus itu starter biasanya pupuk amonium nitrat, pupuk cantik, dilanjut dengan NPK 17. Gitu teman-teman. Nah, baru selanjutnya menggunakan pupuk yang sesuai. Biasanya yang bagus itu yang ada kandungan sulfur, yaitu bisa ZA gitu ya. ZA digunakan di pertengahan di antara pertumbuhan ya, pertumbuhan. Jadi fase ya istilahnya, fase vegetatif itu menggunakan ZA. Baru setelah itu ke generatif, itu perlu cut tinggi. Jadi apa? Jadi biar tanaman tembakau tumbuh dengan subur, menghasilkan daun yang lebar, terus tebal gitu ya. Kalau tebal itu ke ini teman-teman,
tebal itu ke bobot nanti ya, ketika dirajang dan setelah kering itu ke bobot. Nah, kalau apa ya, kalau ini tinggi dengan sulfur itu biasanya menggunakan setka. Nah, di situ maka nanti daun tembakau itu berotot teman-teman, jadi otot sih gitu ya, kuat gitu ya. Kuat artinya tidak mudah patah teman-teman. Jadi daun tanaman tembakau itu tidak rapuh gitu ya, jadi tidak rapuh sehingga apa namanya ya, itu kualitas bagus ya tentunya teman-teman. Tidak kalau jadi apa ya namanya, nanti kalau di ini umpama di rajang itu tidak putus-putus, jadi panjang-panjang gitu ya. Lajir biasanya kalau yang dicari kan yang seperti itu teman-teman, itu yang bagus katanya seperti itu gitu kan. Itu teman-teman. Nah, sementara pengamatan untuk tanaman tembakau Bapak Soekarno ini aman ya, aman. Jadi memang hanya kendala daun bawah itu disebabkan karena pemberian pupuk langsung ke pangkal batang. Jadi banyak dedaunan yang sudah mulai kuning sampai kering gitu. Kuning sampai kering. Jadi ya itu teman-teman. Oke, saya tunjukkan kembali ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, ada yang kering juga gitu kan, ada yang kering gitu. Nah, seperti ini sudah kering, kering. Nah, ini teman-teman. Nah, ini daun bawah kering, ini akibat pemberian pupuk yang diletakkan di pangkal batang teman-teman. Nah, ini. Jadi efeknya apa ya, panas gitu kan, panas. Teman-teman sahabat tani, ini menurut saya gitu kan, menurut saya teman-teman ya, pupuk itu jika diberikan berlebih gitu ya, berlebih, tidak menggunakan dosis atau ukuran yang standar normalnya itu biasanya kan, kalau saya dari 0 sampai 7 hari itu setengah gram per tanaman gitu kan. Baru berikutnya di pemupukan susulan pertama itu 1 gram per tanaman. Itu idealnya menurut saya teman-teman. Mohon maaf nanti dikoreksi umpama ada yang perlu di apa namanya, di ini, di apa ya itu teman-teman. Ketika ada permasalahan mungkin gitu ya, ada permasalahan atau mungkin ada yang dibicarakan atau mungkin ada unek-unek teman-teman, atau mungkin ada yang mau bertukar pengalaman gitu teman-teman di kolom komentar gitu menurut saya teman-teman. Oke ya, terima kasih teman-teman yang senantiasa selalu setia mengikuti channel Jaga Tanaman ini. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dilancarkan rezekinya. Untuk yang belum subscribe, nah ditunggu subscribe-nya ya teman-teman ya. Gitu, biar semangat kita berbagi channel Jaga Tanaman. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan teman-teman. Oh ya teman-teman, saya gini ya, untuk saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, semoga Allah masih memberikan mengembalikan kesehatannya sehingga bisa sehat kembali ya, bisa pulang berkumpul bersama keluarga gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat sembuh teman-teman ya. Oke, yang sehat semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki yang penuh barokah gitu teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, ini pas hari Minggu teman-teman, saya libur ini. Libur nggak ke kantor, maka saya sempatkan untuk pantau ini lahan tanaman Bapak Soekarno ini. Ternyata bagus teman-teman, bagus ya, masih bagus ya. Oke, mudah-mudahan untuk yang punya nanti tembakaunya laku dengan harga tinggi gitu ya.
sehingga mungkin ada cita-cita yang belum tercapai. Dengan mendapat uang tembakau yang banyak ini bisa tercapai teman-teman gitu ya. Ya, harapan saya semoga menjadi rezeki yang penuh berkah, bermanfaat untuk keluarga, untuk saudara sekitar gitu ya. Gitu, jangan lupa sedekah gitu, karena sedekah itu memperlancar dan buat kita sehat teman-teman. Ditambahkan rezekinya itu kan janji Tuhan gitu kan. Barang siapa memberi akan kulebihkan di antara mereka gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman. Sehat-sehat selalu bersama keluarga, murah sandang pangan ingkang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.